Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan presentasi ini, kami sekelompok akan membahas tentang online public complaints untuk ujian akhir semester dari mata pelajaran MPSI yang diajarkan oleh dosen pengampu kami, Pak Zulkarnain, Sarjana Komputer. Jadi di sini kelompok kami ada Said Teguh Putra, NPM 2031182, Syifa Nur Islami, NPM 2031183, Fiona Angelina, NPM 2031096, dan saya sendiri Atlanta Valencia, NPM 2031077. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian bab pertama, yaitu tentang pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengalami berbagai keluhan terkait sarana dan prasarana, serta permasalahan lain yang memengaruhi kehidupan mereka. Banyak masyarakat yang sulit melaporkan keluhan-keluhan tersebut karena rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap tanggapan pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak keluhan tidak tersampaikan dengan baik dan masalah tidak ditangani secara tepat. Aplikasi online pengaduan publik hadir sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan keluhan-keluhan mereka. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan tanpa rasa takut, malu, atau terhalang oleh proses yang rumit. Dengan akses yang mudah dan proses yang efisien, masyarakat dapat melapor ketidaknyamanan dalam penggunaan fasilitas umum, kerusakan infrastruktur, masalah lingkungan, serta permasalahan lain yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Aplikasi ini menjadi inovasi penting dalam memperbaiki hubungan masyarakat dan pemerintah serta mempercepat penanganan keluhan-keluhan yang dihadapi masyarakat. Skop dan tujuan. Pengembangan aplikasi online public complaints dilakukan melalui platform website dengan tujuan memperbaiki masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan memudahkan pejabat pemerintahan dalam menyaring aspirasi dan suara masyarakat terkait kendala yang mereka alami serta menyelesaikannya secara cepat. Pengembangan aplikasi online public complaints bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan keluhan terkait berbagai permasalahan, baik personal maupun publik. Selain itu, aplikasi ini juga membantu pejabat daerah dan desa dalam mendapatkan informasi yang cepat dan akurat mengenai keluhan warga. Selain sebagai sarana pelaporan, aplikasi ini juga menyediakan berita terkait pekerjaan pemerintah untuk memberikan transparansi dan informasi kepada masyarakat mengenai proyek dan kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan aplikasi online public complaints dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pejabat pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Jadi dalam pengembangan proyek besar ini, kita menggunakan metode Project Management Body of Knowledge atau disingkat sebagai PMBOK. PMBOK menguraikan 5 kelompok proses manajemen proyek yang harus dilakukan dalam setiap tahap proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap inisiasi, stakeholder akan diidentifikasikan. Kemudian akan dilakukan analisis risiko awal serta perencanaan awal proyek. Pada tahap yang kedua, tahap perencanaan, di sini kita akan menyusun rencana rinci proyek yang mencakup perencanaan manajemen proyek, perencanaan lingkup, perencanaan jadwal, biaya, kualitas, sumber daya manusia, risiko, dan komunikasi. Kemudian pada tahap pelaksanaan, ini melibatkan pengerjaan tugas dan aktivitas sesuai rencana. Di sini, tim pengembang bekerja untuk mengimplementasikan desain, mengembangkan fitur-fitur website, dan melibatkan pengguna dalam proses pengembangan. Kemudian pada tahap pengawasan, tahap ini akan berfokus pada pemantauan progres proyek, pengukuran kinerja, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahap yang terakhir, yaitu tahap penutupan, akan melibatkan penyelesaian formal proyek, evaluasi, pembelajaran, dan
persiapan dokumentasi. Sehingga dalam pembagian proses yang tadi kita sebutkan, metode PMBOK ini telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur untuk mengelola proyek online public complaints. Dengan mengikuti proses-proses tersebut, proyek dapat dilaksanakan dengan lebih terencana, terkendali, dan efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil proyek. Setelah melalui proses pengembangan dengan metode PMBOK, proyek website online public complaints berhasil menghasilkan beberapa fitur penting. Fitur-fitur tersebut meliputi formulir pengaduan online, pemantauan status pengaduan, pemberitahuan tindak lanjut, basis data pengaduan, dan sarana untuk memberikan saran dan kritik. Pengguna dapat mengisi formulir pengaduan secara online dengan rinci dan menyampaikan masalah yang ingin dilaporkan. Mereka juga dapat memantau status pengaduan yang telah diajukan, memperoleh kejelasan mengenai proses penanganan, serta menerima pemberitahuan mengenai tindak lanjut yang dilakukan. Seluruh pengaduan akan disimpan dalam basis data yang terpusat, memudahkan pemerintah untuk mengelola dan menganalisis data dengan efisien. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan pemerintah melalui website ini, sehingga terjadi partisipasi aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif. Dengan adanya fitur-fitur ini, website online public complaints memberikan kemudahan, kejelasan, dan transparansi dalam proses pengaduan masyarakat, serta memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya, diskusi. Implementasi website online public complaint memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan pemerintah, seperti peningkatan aksesibilitas, transparansi, efisiensi, dan analisis data pengaduan. Namun, implementasi proyek ini juga menghadapi tantangan dalam penerimaan dan partisipasi masyarakat, keamanan dan privasi data, serta ketersediaan infrastruktur teknologi. Kesimpulan, dalam proyek pembuatan website online public complaint, telah diterapkan metode PMBOK untuk mengelola proyek dengan efektif. Melalui metode ini, proyek berhasil menghasilkan fitur-fitur yang memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian pengaduan. Fitur-fitur tersebut seperti formulir pengaduan online, pelacakan pengaduan, sistem notifikasi, basis data pengaduan, dan saran-saran dan kritik. Memberikan manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, efisiensi, dan analisis data pengaduan. Meskipun menghadapi tantangan seperti penerimaan masyarakat, keamanan data, dan ketersediaan infrastruktur teknologi, proyek ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui penyelesaian pengaduan yang transparansi dan efisien. Berikut referensi dari penjelasan kami, yaitu buku A Guide to Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, yang ditulis oleh Project Management Institute pada tahun 2017. Kemudian ada artikel dari Scott M. pada tahun 2020, dengan judul The Benefit and Challenges of Online Public Complaint System Implementation. Kemudian ada tulisan dari J. Smith pada tahun 2019 dengan judul Enhancing Governance Through Digital Complaint System, A Review of Existing System and Lesson Learned, World Bank Group. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.